Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini ya. Mari adik-adik yang lagi main boleh simpan mainannya dulu. Dan kita sekarang mau datang kepada Tuhan. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Nyanyikan dengan suara yang keras. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa memuji muliakan nama Tuhan. Kami bersuka cita ketika kami tahu tiba saatnya kami diberkati melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya damai sejahtera sukacita penuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kakak mau undang adik-adik. Ayo kita sama-sama berdiri. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Gerakkan badannya. Kita angkat satu pujian. Tangan pun
semuanya masih ingat gerakannya ya? Kita angkat pujian ini sama-sama. Kita mau angkat satu pujian. Pujian ini mengatakan ketika kita taat kepada Tuhan, kita akan diselamatkan ya. Seperti keluarga Nabi Nuh yang percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan ketika mereka percaya dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Baik, kita angkat satu pujian. Nabi Nuh dan istrinya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Tetap
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengar akan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Tolong kami juga untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Kak Kristin hari ini akan melanjutkan cerita lagi nih. Kalau kemarin Kak Kristin cerita tentang siapa ya? Ada yang ingat? Yang kakak beradik tuh, yang ceritanya mengajarkan kita untuk saling menyayangi. Siapa ya? Wah, iya betul, tentang Kain dan Habel. Kalau sekarang Kak Kristin akan cerita tentang yang tadi lagu yang kita nyanyikan tuh, ya, tentang Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh adalah orang yang baik, orang yang taat beribadah, yang setia kepada Tuhan, setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan dengarkan cerita tentang Bapak Nuh. Nanti kamu di rumah bisa baca ceritanya bersama Mama dan Papa. Ya, kalau kamu yang belum bisa baca, kamu bisa minta tolong Mama, Papa untuk bacakan. Nanti dibuka di dalam Alkitab ya, Kitab Kejadian pasalnya yang ke-7 sampai yang ke-9. Nanti kamu baca ya, sama-sama ya. Nah, sekarang Kak Kristin akan cerita. Waktu mendengar cerita firman Tuhan, duduk yang tertib ya, dengar-dengaran ya. Nah, tentang Bapak Nuh yang membuat bahtera. Bapak Nuh adalah orang yang baik, orang yang taat beribadah. Tuhan sangat menyayangi Bapak Nuh. Tuhan selalu memelihara Bapak Nuh. Tapi orang-orang di sekitar Bapak Nuh suka berbuat jahat, suka bertengkar, suka pukul-pukul, suka berebut. Wah, semua orang tetangga Bapak Nuh, di sekitar Bapak Nuh suka berbuat jahat. Tuhan tidak suka kepada orang yang berbuat jahat. Akhirnya Bapak Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat perahu yang besar. Untuk apa ya? Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk membuat perahu yang besar, membuat bahtera yang sangat besar sekali. Besar sekali. Nah, kemudian Bapak Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka bersama-sama bekerja sama untuk membuat bahtera yang besar, membuat perahu yang besar sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat perahu yang besar, dan Tuhan berikan perintah, Bapak Nuh, kamu harus membuat bahtera dengan ukuran panjangnya segini ya, lebarnya segini ya. Itu perintah Tuhan, dan Bapak Nuh mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Nuh menuruti apa yang Tuhan katakan. Akhirnya Bapak Nuh bekerja membuat perahu bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya. Nah, setelah perahunya sudah jadi, Bapak Nuh diperintahkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera, dan juga Bapak Nuh harus membawa binatang. Dicari sepasang binatang yang jantan dan betina ya, masukkan ke dalam perahu, masukkan ke dalam bahtera. Bapak Nuh taat lagi loh dengan perintah Tuhan. Tuhan sayang kepada Bapak Nuh, dan Bapak Nuh tahu Tuhan sayang kepada Bapak Nuh. Bapak Nuh mau taat. Nah, kemudian setelah Bapak Nuh masuk, binatang-binatang masuk, Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat ke atas bumi. Hujannya lebat, hujannya selama 40 hari, 40 malam, tidak berhenti-berhenti. Karena hujannya sangat lebat, airnya nih tambah tinggi, jadi banjir. Banjirnya yang tadinya selutut, akhirnya naik sepinggang, akhirnya naik
semua orang-orang binasa, semua orang-orang mati kecuali keluarga Bapak Nuh. Ada siapa saja tadi yang masuk ke dalam bahtera? Bapak Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya masuk ke dalam bahtera. Ada berapa orang ya? Ada 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Nah, di dalam bahtera selama 40 hari 40 malam tadi kan hujannya sangat lebat sekali kan. Bapak Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera dan mereka memelihara binatang-binatang yang ada di bahtera tersebut. Nah, setelah 40 hari 40 malam akhirnya hujannya berhenti. Hujannya sudah tidak turun lagi. Bahteranya berhenti di sebuah gunung, namanya Gunung Ararat. Bahtera Nuh berhenti di sebuah gunung, Gunung Ararat. Lama-kelamaan air bah atau air banjir yang besar tadi itu mulai surut. Kemudian Bapak Nuh mau lepaskan burung untuk mengetahui apakah burung tersebut bisa cari makanan. Kalau airnya masih menutupi bumi, airnya masih tinggi, kan burung-burung tidak bisa mendapat makanan, tidak ada tempat untuk dia berhenti. Nah, makanya Bapak Nuh lepasin burung. Ternyata akhirnya Bapak Nuh tahu ternyata air sudah tidak lagi memenuhi bumi, airnya surut. Akhirnya Bapak Nuh keluar bersama keluarganya. Nah, di situ Bapak Nuh bersyukur kepada Tuhan. Bapak Nuh mengucap syukur karena Tuhan selalu memelihara. Bapak Nuh beserta keluarganya keluar, semua binatang-binatang keluar dari bahtera. Akhirnya Tuhan memberikan janjinya kepada Bapak Nuh. Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan tidak akan membinasakan manusia dengan air bah lagi, dan Tuhan memberikan tanda, yaitu sebuah pelangi. Siapa yang pernah lihat pelangi? Nah, itu adalah tanda yang diberikan Tuhan dan sebagai pengingat bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Nah, itu janji Tuhan. Dari kisah Nuh kita belajar bahwa Tuhan itu sangat menyayangi manusia. Tuhan itu memelihara manusia. Kita semua yang taat kepada Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Kamu lihat Bapak Nuh orang yang baik, orang yang saleh. Tuhan sangat menyayangi Bapak Nuh karena Bapak Nuh tahu Tuhan menyayangi, Tuhan melindungi keluarganya dan Bapak Nuh mau taat kepada Tuhan. Bapak Nuh mau dengar-dengaran perintah Tuhan dan Bapak Nuh setia beribadah kepada Tuhan. Anak-anak juga ya, kalau kita tahu Tuhan sangat menyayangi kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menjaga kita, ingat ya, kamu harus tetap taat kepada Tuhan, dengar akan perintah Tuhan. Kita bersyukur nih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, Tuhan menjaga kita loh. Kita masih diberi kesehatan, ya kan? Kita boleh berkumpul bersama mama papa, bersama kakak adik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan tidak membiarkan kita sakit. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena Tuhan sangat menyayangi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Untuk itu kita harus senantiasa taat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Walaupun anak-anak sekarang ibadahnya melalui YouTube, tapi harus sungguh-sungguh ya. Oke, sungguh-sungguh taat beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan seperti Bapak Nuh tadi. Walaupun di sekelilingnya orang-orangnya jahat, tapi Bapak Nuh tetap setia loh kepada Tuhan. Anak-anak juga ya harus tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu
Tuhan menyayangi kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan selalu menjaga kita. Nggak perlu takut lagi ya, Tuhan selalu menjaga kita. Nah, itu tadi cerita tentang Bapak Nuh yang membuat bahtera. Nah, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan yang kita dengar. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa Tuhan selalu menyayangi, Tuhan selalu melindungi, bahkan Tuhan selalu menjaga kami semua. Tolong kami Tuhan untuk tetap taat, untuk tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan bersama-sama ibadah lagi jam 9 pagi ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan adik-adik, selalu belajar sehat. Dan kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami diberkati melalui pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk semakin mengasihi Engkau, mengenal Engkau, dan kami rindu untuk menjadi anak yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan tutup ibadah ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu ke depan, ajar kami untuk selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.